Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Saifrin Baharsa from B2 2019 English Education Study Program. Here, I'll explain a learning video using media and ICT to teach material to students. In order to fulfill the final exam project of the Media and ICT for Teaching course. The benefit of ICT in education can improve the effectiveness and efficiency of management and administration of educational institutions, can improve the professionalism of teacher in the field of education, improve the quality of learning between teacher and student, more understood by student because of the interesting teaching. After we know the benefit of using media and ICT for teaching, now we'll learn to use media and ICT. Without lingering, let's go straight to the learning video. Oke teman-teman, sekarang materi pada pertemuan kita kali ini adalah tentang naratif teks. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa itu naratif teks? Yes, that's good. Narrative text is a type of text that connects a series of events and contents about fiction and non-fiction stories. The two forms of text use imaginative language and express emotions. Artinya, narrative text adalah jenis teks yang menghubungkan rangkaian kejadian dan berisi tentang cerita fiksi maupun non-fiksi. Dua bentuk teks tersebut menggunakan bahasa yang imajinatif dan mengekspresikan emosi. Jadi, itulah pengertian dari naratif teks. Sekarang, yang perlu diketahui adalah tentang tujuan dari naratif teks tersebut atau function of narrative text. Jadi, tujuan naratif teks tersebut untuk apa sih? Function of narrative text. The purpose of narrative text is to entertain the reader and tell a story that's happened in the past. There are several types of narrative text, including legend, fairy tale, fable, a journey of a voyage, folk tales. However, in this discussion, we focus on legend stories. Jadi, tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dan menceritakan kisah yang sudah terjadi di masa lampau. Jenis naratif teks pun ada beberapa macam, di antaranya legenda, dongeng hewan, dongeng sebuah perjalanan, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah generic structure atau struktur umumnya. Jadi susunannya tuh apa saja yang ada dalam naratif teks. Yang pertama adalah orientation. Apa sih orientation itu? Well, orientation, this part is setting the beginning of the story and introducing the character, including who, when, what, and where. Jadi bisa dikatakan bahwa orientation adalah settingan awal cerita dalam memperkenalkan karakter-karakter yang berada dalam cerita. Bisa itu orangnya siapa, tempatnya di mana, terjadinya kapan, dan kejadiannya apa, dan sebagainya. Yang kedua adalah complication. Apa sih complication? Complication
Describe the problem in the story and how the main character solves the problem. This section covers situations, activities, or even that cause problems complex to their climax, which can be seen when a crisis arises. Nah, jadi dalam part ini menceritakan bagaimana si karakter utama menyelesaikan permasalahannya yang meliputi situasi, kegiatan, atau kejadian yang menimbulkan sebuah masalah. Sampai pada akhirnya nanti, klimaksnya dapat dilihat ketika krisisnya muncul. Yang ketiga adalah resolution. In this part, crisis dislining are usually for the better, but can also be worse. Dalam bagian ini, biasanya kasusnya menurun ke arah yang lebih baik, tapi juga bisa lebih buruk, tergantung cerita yang ditampilkan. Yang keempat adalah reorientation. In this part, usually indicates to the end of the story. Is usually a happy or sad ending. Jadi, bagian ini adalah bagian akhir dari cerita. Dan bagian ini juga opsional. Apakah akhirnya akan berakhir bahagia atau berakhir menyedihkan? Unsur kebahasaan teks naratif. Yang pertama, past tense. Contohnya, killed, drunk, went, won, sent, etc. Yang kedua, adverb of time atau keterangan waktu. Contoh, once upon a time, today, one day, will, yesterday, etc. Yang ketiga, time conjunction atau konjungsi waktu. Contoh, when, then, suddenly, before, after, until, etc. Yang keempat adalah specific character atau karakter yang spesifik, bukan karakter umum. Seperti contoh Cinderella, Alibaba, Putri Salju, Ariel, etc. Selanjutnya, nomor 5 adalah action verb atau kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Contoh, killed, walk, wrote, stay, hug, etc. Yang terakhir, nomor 6 adalah direct speech, yaitu pembacaan langsung menggunakan present tense. Atau untuk lebih memudahkan, kita bisa langsung melihat kalimat yang menggunakan tanda petik. Seperti contoh, Princess said, "My name is Princess." Setelah membahas unsur kebahasaan dari teks naratif, sekarang kita akan lanjut ke contoh dari teks naratif. Dan kita akan coba menganalisis struktur umum dan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Mari kita mulai.
Nah, sampai di situ dulu ya teman-teman. Dengan adanya video ini, diharapkan kalian dapat membuat sebuah teks naratif dan juga menganalisis teks yang ada. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.